Yang ketiga, gaji pegawai negeri naik. ABRI sama sipil, Mas Yudi, kita naikin 125%. Belum pernah dalam sejarah Indonesia. Gus Dur juga bingung, ini gimana ceritanya? Duitnya? Nah, duitnya biarin, saya kan banyak akal, Gus, kita cari. Sombong. Sombong dikit tau boleh. Tapi ini maksudnya supaya pegawai negeri mayoritas kan jujur, ABRI dan pensiunan punya uang. Begitu dia punya uang, dia belanjain. Akhirnya sektor ekonomi retail hidup, ekonomi kita pulih gitu loh. Ya, Jadi kalau misalnya Bung Rizal di periode kedua Pak Jokowi seperti itu, mungkin ekonomi bisa membaik mungkin ya? Ya kalau saya Secara teoritis. kalau saya Menko-nya sih udah pasti kinerjanya jauh lebih baik dari yang Siapa ada. yang harus disingkirin nih kira-kira? Ya kali ini Mas Jokowi yang harus menyingkirkan dia. Udah payah soalnya udah. Yang dua itu. Ah bukan, Mas Jokowi udah nggak bisa mimpin, udah jadi lemdak. Maksudnya disingkirin presidennya ganti. Ya presidennya lah tahu diri. Wes Mas Jokowi wes, wes, ya kan. Nah jadi cepet itu. Tiba-tiba kemudian setelah saya jadi Menko berapa lama, Gus Dur panggil lagi. Saya Rizal, kamu jadi Menteri Keuangan, gantiin almarhum Priadi, supaya semua bisa lebih cepat, macam-macam. Iya kan? Ya udah, kita kerjain lagi. Jadi pokoknya Gus Dur kalau dia ada masalah, ada macam-macam, dia kasih kita tugas. Ya, misalnya saya ketua Bulog, saya pikir kerjaan saya kan cuma ngurusin Bulog. Kalau taunya ada aja. Gus Dur telepon, Rizal, itu perusahaan pesawat Pak Habibie IPTN merugi puluhan miliar, ratusan miliar. Ya, kamu beresin gih. Loh, Gus, salah nelfon Gus. Telepon Menteri BUMN, Menteri Perindustrian. Ya enggak, saya maunya kamu. Kita kan ngeles terus. Gus, saya waktu muda suka ngeritik Pak Habibie. Jor-joran bikin pesawat, nggak pernah memperhitungkan aspek ekonomis atau biayanya. Gus Dur kan canggih, Mas Yudi. Dia bilang, kamu itu ya kena karma. Ngapain dulu kamu ngeritik-ngeritik Pak Habibie? Ya tugas kamu beresin dia. Akhirnya kita beresin, kita ganti paradigmanya supaya jadi competitive aircraft industry, industri penerbangan yang kompetitif. Yang kedua, kita ganti direksinya dengan kader Pak Habibie yang muda. Yang ketiga, kita ganti namanya dari IPTN jadi Dirgantara Indonesia. Itu isi apa idenya Bung Rizal ya, betul. nama Dirgantara Indonesia. Ya, kemudian menjadi baik dan sebagainya. Nah, kalau yang proyek-proyek yang apa istilah Bung Rizal itu mangkrak atau kemungkinan mangkraknya besar dan perencanaannya nggak jelas seperti apa itu, IKN itu gimana nyetopnya atau gimana memperbaikinya? Kalau itu sih gampang, Mas Jokowi nggak jadi presiden ya kita stop. Gitu. Proyek ngada-ngada itu, ngada-ngada dan nggak benar. Jadi kalau tujuannya ya untuk membuat daerah lebih maju, supaya tidak terfokus di Jakarta saja. Caranya bukan dengan bikin istana, caranya seperti yang kami lakukan zaman pemerintah Gus Dur, yaitu kita bikin undang-undang tentang alokasi umum, bagaimana membagi subsidi dari pusat ke daerah-daerah, provinsi dan kabupaten. Ada rumusnya berdasarkan jumlah penduduk, berdasarkan luas. Yang kedua, kita bikin undang-undang tentang alokasi khusus, yaitu provinsi dan kabupaten yang menghasilkan minyak bumi dan gas dapat persentase ekspor. Itulah kenapa Kaltim maju, Samarinda, Balikpapan maju, karena ada uang dari alokasi khusus. Riau kenapa maju? Jadi kalau kita betul-betul mau bikin daerah maju, sederhana, kita ubah undang-undang alokasi khusus. Misalnya daerah penghasil ikan dapat sebagian dari persentase ekspor ikan, ya kan? Maka daerah NTT bakal maju, Maluku maju, Kepulauan Riau, lautan bakal maju.
Kemudian daerah-daerah penghasil mineral, apakah itu nikel, apakah itu emas, atau biji besi, dapat persentase dari ekspor. Maju, ini dampaknya ratusan kali dari istana yang cuma bagus buat selfie doang gitu loh. Ya, jadi Mas Jokowi mohon maaf, Mas Jokowi tidak presiden ya kita batalin lah ini, kita pakai uangnya buat bikin rakyat Indonesia lebih makmur. Yang batalin mesti presiden baru ya? Ya kita lah rame-rame, kita kan bisa batalin dari luar juga, siapapun presidennya atau dari dalam kita sebagai presiden, ya kan? Itu kan ini, Bung Rizal, masih ada keinginan jadi capres, wapres atau gimana? enggak, kita ingin jadi pemimpin, Mas. Ya kan? Apa maksudnya apa? Dia pemimpin yang bisa ngubah Indonesia supaya lebih hebat, Meskipun tanpa lebih jadi maju. presiden ya? Ya bahwa kemudian Tuhan kasih takdir jadi presiden, alhamdulillah, kun fayakun. Tapi tujuan kita itu ingin jadi pemimpin supaya ngubah Indonesia lebih maju, lebih hebat, bisa kok. Bahkan ekonomi Indonesia pasca Jokowi akan lebih baik. Sederhana, ya kan? Habis pasca Jokowi cukup waktu 6 bulan kita akan turunin harga minyak goreng ke 12.000. Yang kedua, kita akan turunin harga tarif listrik yang 1.300 kilowatt sama 900. Itu 75% dari rakyat kita. Sehingga tagihan listriknya berkurang 30%, 40%. Dia ada tabungan di kantongnya. Tanggal 1 naik listrik 1 Juli. Ya itu kan yang sekarang mah nggak becus kok, bisanya cuma naikin harga sama ngutang. Ilmunya cuma itu kan, ngutang, naikin harga, naikin tarif, nggak ada kecanggihan sama sekali. Oh, gitu ya. Ya, yang ketiga kita subsidi LPG yang 3 kilogram. Untuk rakyat itu untuk ya? rakyat, supaya di kantong rakyat ada uang, supaya ekonomi rakyat hidup kembali gitu. Ini soal ekonomi rakyat gini Bung Rizal, itu teman-teman saya yang pedagang itu ngeluh ya, ini uang pada kemana ya, nggak ada yang beli dagangan mereka itu, kemana itu penjelasan secara ininya, agak canggih lah kira-kira gitu. Mas Yudi, ini kan utang pemerintah udah banyak banget. Buat bayar pokoknya setahun 400 triliun. Pokoknya aja ya? Bunganya 370 triliun. Ya, cicilan. Yang 407 Ya, cicilan. Nah, cicilan pokok. Cicilan bunganya 370 triliun. Setahun? Tahun. Nah, untuk bayar bunganya aja, dia mesti minjem. Jadi ini bukan gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup jurang. Nggak bisa ini ya? Iya kan, Nggak kebayang ketutup ya? kalau Mas ngutang buat keluarga, bunganya aja mesti minjem, ya kan? Nah, bagaimana cara bayarnya? Pemerintah harus terus menerbitkan surat utang, ya kan? Bagaimana supaya orang luar negeri sama dalam negeri tertarik beli surat utang ini? Ya harus dikasih bunga atau yield tinggi sekali, 6,5%. Jadi kalau Mas punya uang, ditaruh di bank, bunganya kan cuma kurang dari 3%. Iya, iya. Mas beli sun, yieldnya 6,5%. Menarik ya? Nah, yang kedua dijamin berapapun, berapa ratus triliun pun, kalau di bank yang dijamin kan cuma 2 miliar. Jadi orang yang punya uang, lembaga keuangan, rame-rame beli sun. Ya, bank aja kalau dia ada uang, kalau dia minjemin selisih bunga yang dia dapat kan cuma 2%. Itu beresiko macet. Dia beli aja sun. Itulah kenapa uang yang beredar disedot. Untuk bayar utang. Untuk bayar beli surat utang ini. Surat utang. Ini tahun lalu pertambahan kredit itu minus 3%. Harusnya setiap tahun kredit nambah 15%. Supaya ekonomi itu ada olinya, ada pelumasnya. Ini penjelasannya bikin saya bingung sebenarnya. Ya, tapi disedot itu duit rakyat, ya kan, untuk pada beli surat utang ini, sehingga tidak aneh di rakyat nggak ada uang, di pedagang kecil nggak ada uang, Karena untuk itu tadi uang untuk diambil. kesedot semua ke situ. Kasihan rakyat ya. Ya kasihan, tapi rakyat, Masuk saya. iya,
Saya kemarin jualan ayam goreng hari pertama dapat 100.000. Ayam goreng mereknya The Pram. Kan katanya rakyat harus nolong diri sendiri. Iya. Gitu. Serius nih hari kedua nggak jualan karena kesini. Baru pertama buka tutup hari kedua. Nasib rakyat kecil, tapi banyak ilmu saya dapat ya dari Bung Rizal itu. Ya. Terus ngomong-ngomong Mas itu, Yudi, gimana? pokoknya pasca Jokowi, ekonomi rakyat pasti lebih baik. Kayaknya benci bener sama Jokowi. Enggak. Hah? Saya kesel karena rakyat dibikin susah sama dia. Kesel sama benci beda tipis. Beda lah. dong. Oh beda. Kalau benci itu kan masalah pribadi, Ah, ya kan? Kalau kesel itu masalah publik. oh, oke. Lu bikin susah rakyat gua, ya lu jadi musuh gue gitu. Dari dulu kan kita begitu. Jangan Pak Harto begitu. Iya. Ya, selama lu bikin susah rakyat, Musuh. itu aja gitu mah. Nggak ada masalah pribadi. Musuhnya Bung Rizal banyak bener nih. Luhut, JK, Jokowi. Gua tergantung. Kalau JK setelah nggak jadi pejabat, dia malah seneng, malah muji-muji saya di acara PKB. Kenapa? Wah, dia bilang Pak Ramli ini orang hebat, pinter, berani ngambil resiko. Kalau dia jadi pengusaha, dia udah jadi pengusaha kaya raya nih. Tapi dia nggak mau, dari dulu sibuk ngurusin negara melulu. Nah, setelah nggak jadi pejabat kan jadi teman lagi semua sama kita. Oh, kalau Luhut? Hah? Masih kesel. masih WA-WA-an sama saya. Masa? Iya, Bener? benar. Ah, nggak yakin saya. Dia kan antara ini Ya, ngomong apa? macam-macam. Dulu saya lihat di TV One di apa itu? ILC ya. Cukup apa setahun inilah ngurusin negara, jangan ngurusin sendiri. Itu kan yang disasar Pak Luhut, saya tahu itu. Saking dia itu. Pokoknya gini lah, kita kan teman lama, Oh gitu. ya kan? Jadi sering, misalnya dia kedatangan Tony Blair, WA saya, Jal, Tony Blair baru datang ke rumah, ke Amerika, ketemu Elon Musk. Elon Musk. Ya, kita sama Jokowi habis ketemu Elon Musk, begini begitu. Ya. Luhut. Ya, WA sama saya. Oh gitu. Berarti nggak musuhan. Makanya jangan ini, kita di musuh. Nggak, maksud saya dari segi kebijakan. Secara pribadi nggak ada masalah. Oke, Tapi yang kita musuhi itu kebijakan yang merugikan rakyat gitu loh. Jadi kebijakan Pak Luhut tetap merugikan rakyat. Banyak. Banyak. Ya. Nah, di tokoh-tokoh kemerdekaan kita kayak gitu dulu, Iya, Mas. iya, tetap bersahabat ya. Tokoh apalah, NU, tokoh Partai PNI, tokoh bahkan PKI. Mereka tuh beda pendapat soal kebijakan, soal politik. Tapi soal pribadi mah Hangat. temenan. Iya. Itu si Aidit kalau pulang rapat, nebeng naik sepedanya Agus Salim. Iya kan? Jadi kita juga harus biasakan ini. Natsir mungkin sepedanya. Natsir. Sepedanya Natsir. Natsir pulang, Aidit nggak ada kendaraan, nebeng sama sepedanya Natsir. Padahal ideologi kan musuhan loh. Islam sama komunis gitu loh. Kebijakan musuhan dong. Tapi Pak Bung Rizal suka ini ngasih pandangan-pandangan terhadap kebijakan yang diambil Luhut misalnya. Ada Lewat bisa. WA itu. Ya, Apa enggak, saya nggak mau itu jadi masalah pribadi. Oh. Jadi lewat Twitter, Kalau yang lewat publik lewat Twitter aja ya? soal media kan publik, bukan masalah pribadi. Ya, jadi biasa aja Mas. Saya semua teman baik kok sama Mas Muldoko apa. Oh. Iya kan? WA apa sama Mahfud. Tapi kalau kebijakannya nggak benar, Dihajar lewat Twitter. Jadi harus dibedakan antara perasaan pribadi dengan kepentingan publik dan isu publik gitu loh. Karena kalau dia nggak pejabat juga kita nggak tertarik komentarin dia. Sopolo gitu loh. Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Mas Yudi, Ya. kalau bola, arek-arek Malang kan bola biasanya menang. Belakangan ini menang apa kalah? Kalau saya ini penggemar Persib Bandung. Persib ya. Karena dulu di ITB ya. Ya lama di orang Bandung lah, ya kan? Kalau saya penggemar Donat. Beda. Kita beda kelas. Kalau ini kelas apa elit. Kalau Oh, saya jangan kelas gitu. intelektual, tuh. Kalau Iya. saya apalah. Mas Yudi. Jadi masalah waktu Pak Mahfud itu bubarkan FPI gimana?
pandangan politik? Pandangan saya secara umum begini, kalau Islam atau orang Islam atau Kristen atau siapapun yang mau melakukan tindakan terorisme, lembaga anti teroris Indonesia udah punya daftarnya kok, tinggal ditangkap aja. Ya, tapi jangan semua ngejelek-jelekin Islam. Istilah saya pertama kali memperkenalkan di Indonesia 2 tahun yang lalu istilah Islamophobia. Islamophobia. Jadi sengaja Islam itu diobok-obok terus, diganggu terus, dipakai alat untuk mengalihkan isu. Isu ekonomi. Ya, isu ekonomi, isu kesusahan rakyat, ya kan? Dan memang sebagian rakyat kita gampang dipancing. Misalnya abangan, nasionalisme sempit, minoritas, takut dengan wah ini semua Islam akan jadi Taliban, kita akan jadi Afghanistan, akan jadi kayak di Syria. Padahal itu kan nggak benar. Bahwa ada beberapa orang yang radikal, ya mengambil tindakan bersenjata, ngelawan, ya tangkap aja. Tapi mayoritas rakyat kita itu Islam yang cinta damai, moderat. Dan dulu kan nggak ada masalah, Mas. Kita udah nggak ada masalah. Istilahnya agama, suku, warna kulit. Apalagi zaman Gus Dur, kita hapusin kok. Lu selama Jokowi balik lagi. Bahkan buzzer-buzzer dan influencer rupiah ini, mereka berbayar untuk ngadu, ngocok-ngocok Islam terus. Termasuk itu yakin ya Coro TV ya. Coro TV kok. Itu yakin ya? Yakin. Bang Rizal mereka itu berbayar. Berbayar lah. Yang bayar siapa? Ya kalau disebutin nanti rame lah. Rame. Ya sebagian kan pakai anggaran. Ada kan anggarannya waktu itu dilacak. Oh ya. Diumumkan di. Negara? Ya dia umumin di media. Oh begitu. Ada juga dibayarin oleh cukong-cukong yang ketakutan dengan Islam politik gitu loh. Waktu zaman Pilpres 2019 itu ada beberapa mantan perwira pensiunan datang ke rumah Parung. Ya. Katanya purnawirawan itu menurut beliau ya, dan dia kenal Prabowo karena bekas pelatihnya, kenal Luhut. Ini purnawirawan itu cemas datangnya Cina, TKA Cina. Kata purnawira kata orang yang datang tadi. Tapi mereka itu nggak bisa apa-apa. Gimana ini soal tenaga kerja asing ini, Bang Rizal? Yang kelihatannya isu yang sensitif. Dari dulu ya, kita perusahaan asing kan banyak di Indonesia. Tenaga kerja asing juga banyak. Ya, dari Eropa, dari Jepang, dari Korea. Tapi jumlah pekerja yang mereka bawa sedikit sekali. Misalnya paling 20 orang lah, itu juga udah kebanyakan. Bagian keuangan, bagian teknis, bahkan cuma 5 orang. Kira-kira sekarang berapa? Hari ini banyak sekali kalau perusahaan-perusahaan dari Cina, dia bawa tenaga kerjanya, termasuk tenaga kerja yang unskilled, pekerja biasa. Sehingga rakyat Indonesia dapat apa dari keberadaan perusahaan Cina? Satu, mereka pajak dibebasin. Nggak bayar pajak? Ya, atau dikasihlah keringanan holiday, pajak. Yang kedua, ya kan tenaga kerjanya dari mereka semua. Iya. Terus kalau perlu barang-barang apa, mereka pasok dari Cina semua. Iya. Jadi tempatnya aja yang di Indonesia. Dan pemerintah ini nggak punya nyali buat membatasin tenaga kerja Cina yang masuk ke Indonesia. Harusnya presiden ya yang punya kebijakan itu ya. Perdana Menteri Mahathir di Malaysia bikin aturan. Sebelumnya juga zaman Najib banyak tenaga kerja Cina. Najib. Waktu Mahathir kuasa lagi, dia tetapkan tenaga kerja Cina hanya boleh 5% dari total tenaga kerja yang dilakukan. Supaya nggak jadi masalah sosial politik. Nah, pemerintah Indonesia kan juga bisa ya ngomong sama Xi Jinping buat kebaikan semua maksimum 3%. Bisa kok. Harusnya. Ya, tapi memang nggak pede
ya kan, nggak punya nyali ngomong sama Xi Jinping, ya itu yang terjadi. Atau nggak ada penasehatnya Pak Jokowi ya kira-kira di istana itu? Ya mungkin juga. Kalau Bung Rizal di situ kan mungkin beda ya kebijakan Pak Jokowi itu ya. Udahlah Mas, kalau dia udah ganti nanti kita ubah. Satu, kita cek betul, kan banyak warga negara palsu nih, abal-abal warga negara Cina pakai KTP resmi. Iya. Itu kita operasi nanti, kita pulangin semua. Ya kan? Yang kedua, saya ngomong sama Xi Jinping supaya maksimum hanya 3%. Bisa kok. Bisa ya? Demi kebaikan semua. Tidak jadi nanti masalah sosial politik dan kerusuhan. Pemimpin itu mesti memperjuangkan kepentingan nasional dan rakyatnya di mata pemimpin-pemimpin asing, bukan manut aja. Ini kok kerjanya manut mulu. Mesti belajar dari arek-arek Jawa Timur ini. Oh gitu ya. Baik, terima kasih nih Bung Rizal, ada pesan-pesan terakhir. Untuk apa? Untuk pemimpin atau untuk... Saya memang bangsa kita lagi susah. Kehidupan rakyat biasa juga susah banget. Tapi di setiap akhir kegelapan pasti ada cahaya terang. Cahaya terang itu kapan terjadi? Ya kalau Mas Jokowi udah mundur atau mengundurkan diri. Nah kita perbaiki dah itu. Ekonomi rakyat kita perbaiki. Kebijakan tentang TKA Cina kita benerin, ekonomi gampang kok kita pulihkan. Dari sekarang berapa, tumbuh 7% tahun pertama, tahun kedua bisa tumbuh di atas 10% supaya kita bisa ngejar negara lain di Asia. Utang-utang kita negosiasikan supaya pokok dan cicilannya itu berkurang jadi setengahnya. Ada caranya dan kami pernah lakukan zaman dulu. Jadi hidup rakyat kita, bangsa kita akan jauh lebih baik seandainya Mas Jokowi mundur. Jadi Mas Jokowi sing eling lah, wis sampean 7 tahun udah bikin dinasti anak-anak, KKN, Pak Harto aja baru setelah 15 tahun. Wis ya, cukup sudah, too much. Mas, ini ucapan yang berani sebenarnya ya. Enggak. Karena aku di dekat Mas Yudi aja jadi ikut berani. Ya itu ya perjumpaan kita, moga-moga ada apa mendapatkan enlightenment ngerti nggak, pencerahan ya. Terima kasih Pak Turun sangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.